Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Saya doain semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah. Utangnya dimuliakan, rezeki dilancarkan, urusan dimudahkan. Yang lagi punya hajat apapun itu saya doain insya Allah dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan lupa seperti biasa sebelum materi tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, impian Anda tuliskan teman-teman semuanya. Tuliskan di situ dan kita aminkan bersama-sama. Yang pasti makin kita banyak berdoa, terus berdoa sama Allah, meminta kepada Allah, itu peluangnya sangat besar untuk dikabulkan sama Allah. Cuma caranya seperti apa, jalannya dari mana, kapan waktunya, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena tugas kita itu hanya berdoa dan berikhtiar. Itu teman-teman saya. Ya, kita langsung ke bahas masalah hutang lagi ya. Ini agak unik pertanyaannya teman-teman semua. Ini perlu juga Anda pahami ya. Ada salah satu yang WA ke saya, dia selalu ngikutin channel saya. Kan saya itu ya, nampilkan nomor WA saya itu di kolom deskripsi ya. Banyak jadi di situ yang sharing ke saya, tanya ke saya terkait masalah amalan, ya banyak hal lah. Itu ada yang WA ke saya itu begini, Pak, ada teman saya yang menyarankan saya suruh memasang khodam. Hari ini kita bahas masalah khodam ya. Ada teman saya menyarankan saya untuk memasang khodam kerejekian gitu ya. Dia memasang itu, usahanya lancar, rezekinya lancar, urusan dipermudahkan. Jadi saya disarankan pasang khodam itu Pak. Ada dari salah satu guru spiritual ya, guru aliran Al-Hikmah. Tapi saya agak ragu Pak, apakah cara seperti itu dibolehkan oleh agama Islam atau gimana? Karena memang nyata saya lihat Pak, dia sekarang kehidupannya itu berubah. Dia punya usaha, usahanya lancar, rezekinya mudah, urusannya dimudahkan. Yang pengakuannya dia setelah memasang khodam gaib itu semuanya jadi mudah. Nah pertanyaan kira-kira begitu. Jadi yang dia tanyakan tuh apakah saya harus pasang khodam juga Pak gitu. Ya baik teman-teman semuanya. Apa ya, saya sebenarnya agak ragu-ragu bahas masalah khodam ini karena saya juga nggak begitu paham, tapi tahu-tahu dikit lah tentang khodam ini. Khodam itu kan artinya pendamping ya, pembantu lah gitu, kita katakan pembantu dari sisi gaib. Jadi dunia ini kan bukan hanya manusia aja, tapi golongan jin itu ada, jin muslim, jin kafir itu ada. Nah, saya juga pernah bahas ya di perkara gaib itu dengan guru saya, kiai saya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan itu pesan guru saya gitu, boleh kamu masang ilmu khodam itu asal kamu paham di ilmu syariat. Maksudnya paham tauhidnya itu kuat, bahwa semuanya itu bukan karena khodam, tapi semuanya itu karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ya, saya agak ragu sebenarnya menyampaikan ini. Tapi gini teman-teman semuanya ya, kalaupun Anda ingin masang khodam gaib itu, saran saya hati-hati juga. Hati-hatinya bagaimana? Harus ada yang membimbing karena itu ilmu gaib. Memang di banyak narasi atau ya tutorial, bukan tutorial siapa ya, referensi lah saya baca tentang khodam itu, memang salah satu yang bisa membantu manusia itu lewat khodam gaib itu adalah energinya kita pakai. Makanya membuka aura kerejekian, keberlimpahan dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman, saya katakan bisa. Cuman memang harus ada yang membimbing. Kalau nggak ada yang membimbing, hati-hati, bisa error, bisa gila. Karena itu sangat tipis sekali bisikan-bisikan itu. Bahkan banyak juga tuh, bahkan bukan yang di YouTube lah, di sini juga ada dulu belajar ilmu gaib ya untuk kekebalan, kerezekian. Akhirnya nggak ada yang bimbing, dia belajar di YouTube, error tuh gila juga ada kan. Hati-hati teman-teman semuanya. Memang bisa, saya katakan bisa ya. Menurut saya ya. Kalau saya salah tolong dibenerin nanti ya. Bisa. Saya juga pernah gitu ada tawaran pasang khodam dan lain sebagainya, bisa. Tapi teman-teman semuanya hati-hati. Saya katakan ya silakan aja kalau memang mau pasang khodam ya, tapi hati-hati. Saya katakan tetap itu pro kontra ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saran saya ya boleh jika tauhid Anda sudah kuat. Artinya Anda benar-benar memahami bahwa segala sesuatunya itu adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak ya di masyarakat kita, ya di sinilah khususnya saya katakan, itu banyak. Kalau di aliran Jawa itu kan namanya perewangan gitu ya. Dia beranggapan dengan benda ini, keris, cincin diisi supaya rezekinya lancar, supaya berwibawa, berkah pakai ini, berkah itu kan secara nggak langsung udah salah kaprah ya. Dia beranggapan bahwa dengan pakai cincin itu hidupnya berubah, rezekinya sebenarnya tidak, itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sangat tipis teman-teman semuanya.
Saya sarankan kalau misalnya Anda belum kuat di hal itu ya, di hal tauhid, syariat, hindari teman-teman semuanya. Lebih bagus yang sederhana aja, karena kalau udah berusaha dengan khodam ini urusannya agak ribet, gaib, dan itu prosesnya belajarnya panjang. Memang saya mempelajari keilmuan itu, bahkan saya juga beberapa amalan keilmuan hikmah itu juga ada saya amalkan, tapi saya hati-hati juga, saya pilih-pilih juga, saya juga tetap dibimbing oleh guru-guru saya ya. Nah buat Anda kalau memang mau begitu, Anda lihat-lihat juga. Tapi gini deh, saya sarankan ya teman-teman semuanya, kalau memang Anda mau masang khodam itu, pilihlah guru spiritual yang memang dia berpengalaman, artinya sudah punya pengalaman yang hebat, memahami tentang ilmu kebatinan, ilmu gaib, silakan. Tapi yang paling penting ingat, pahami bahwa tauhid kita itu juga murni ke Allah. Semuanya itu karena izin Allah, bukan karena khodam ini, keris ini, cincin ini, dikasih jimat. Jangan teman-teman, saya katakan jangan begitu. Tetap semuanya karena izin Allah SWT. Khodam itu ya pembantu, pendamping manusia, pendamping gaib gitu ya. Dan itu juga ada yang menyatakan perantara. Tapi biasanya kalau ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang mereka ahli di bidang syariat itu tidak membolehkan, karena menjurus kepada kesyirikan. Tetap sih seperti saya katakan tadi, pro kontra. Nah artinya gini teman-teman semuanya, lebih baguslah Anda itu fokus pada perbaikan ibadah, karena di situ kuncinya teman-teman semuanya. Jadi tidak ada yang bisa mencelakakan kita, membahagiakan hidup kita, membuat hidup kita susah, membuat hidup kita kaya, termasuk melunasi hutang kita, itu kecuali Allah. Kalau kita ingin semua masalah kita beres, rezeki kita lancar, itu dekatin ke Allah. Orang sibuk tuh ngejar rezeki, ngejar uang, sibuk orang, tapi nggak dipahami bahwa sebenarnya harusnya kalau kita mau rezeki mudah, rezeki lancar, duit banyak, itu harusnya yang kita kejar itu bukan rezekinya, tapi apa? Yang membagikan rezeki, yang memberikan rezeki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok. Anda bisa lihat satu contoh gini, saya agak salut, bukan agak sih, salut bener itu terhadap penyanyi Raim Laude itu. Anda bisa lihat tuh. Nanti bisa lihat ya, setelah dengar video ini Anda bisa lihat. Itu dia pencipta lagu ya, apa sih judulnya tuh, saya lupa tuh, lagunya sangat viral itu, populer tuh. Dia dulu sibuk mengejar rezeki, tapi dia nggak dapet tuh rezekinya. Akhirnya dia balikkan arah, dia bukan sibuk mengejar rezeki, tapi bagaimana dalam hal ini rezeki itu dunia ya. Dia nggak sibuk ngejar dunia, tapi dia berpikir bagaimana dunia itu yang mengejar dia. Akhirnya caranya apa yang dia lakukan? Dia perbaikin ibadah, dia perbaikin sholatnya, disiplin dalam sholat, sholat subuhnya diperbaikin, itu sholat yang subuh itu benar-benar penuh dengan keberkahan. Kemudian sholat malamnya dia hidupkan, dia istiqomahkan, dia fokus ke situ. Akhirnya dunia yang mengejar dia. Tadinya dia yang ngejar-ngejar dunia, akhirnya dunia yang berbalik mengejar dia. Itulah janji Allah. Kalau kita fokusnya pada Allah, perbaikan ibadah, perbaikan benar-benar ibadah kita, diri kita perbaiki, maka nanti alam semesta ini diperintahkan tuh sama Allah tuh mengejar kita. Rezeki, pekerjaan, uang, karir itu akan mengejar kita. Teman-teman sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Intinya gini, fokuslah pada perbaikan ibadah, tempah diri, banyak belajar, kemudian banyak membaca, banyak beribadah, banyak beramal. Lihat nanti hasilnya. Fokus kejar ampunan Allah, fokus kejar rahmat Allah, perbaikin ibadah, sholat kita, segala macam yang perbaikin, lihat hasilnya. Tapi bukan berarti kita fokusnya itu ngejar akhirat, ngejar Allah, kita nggak kerja, tetap kerja teman-teman semuanya. Tapi dalam hal ini kita lebih cenderung lebih fokus itu menata hati, menata pikiran, bagaimana kita disiplin dalam hal ibadah, perbaikan sholat tahajud kita hidupkan, sholat duha, sholat taubat, hajat, dan amal-amal yang lainnya. Di sana nanti Anda akan dikejar-kejar rezeki, dikejar-kejar dunia. Nah sebenarnya ketika kita itu rutin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah khodam-khodam itu akan datang ya teman-teman semuanya. Cuma kadang-kadang ya itulah, karena memang di bidang spiritual gitu ya, kebatinan, ada istilah khodam. Kalau di kejawen itu namanya perewangan ya, pembantu. Itu tadi saya katakan, kalau menurut saya sih boleh saja, asal secara syariat kita kuat, tauhid kita juga kita kuat, kita memahami, jangan sampai salah kaprah. Karena orang-orang yang belajar tentang ilmu kebatinan itu kadang-kadang mohon maaf ya,
banyak salah kaprahnya juga gitu. Artinya sholat dia nggak dijaga, dia fokusnya karena memang sudah ada pendamping gaib itu. Ya itulah artinya saya agak takut juga saya menyampaikan ini gitu, karena bukan spesialisasi saya kan, tapi saya paham-paham dikit lah. Makanya kalau saya ada yang kurang tepat tolong dibenerin. Itu tadi teman-teman saya, kalau emang kita mau rezekinya lancar, dikejar-kejar rezeki termasuk uang, kemudahannya, itu tadi perbaikin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata pikiran kita positif gitu ya, hati kita, ibadah kita. Jadi itu teman-teman, nggak ada yang cara lain. Kalau kita fokus ke Allah, melibatkan Allah di setiap persoalan apapun, maka insya Allah Allah akan menggerakkan dunia ini itu untuk tunduk kepada kita, bahkan membantu kita dari sisi manapun tuh. Kita nggak tahu seperti apa, apakah lewat orang lain, banyak hal ya. Yang penting kita pahami bahwa dunia itu milik Allah, harusnya yang kita benar-benar dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.